ini saya akan menjelaskan materi tentang kata menjemuk dalam Arab Melayu. Menjemuk adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna. Jadi beberapa kata yang digabung tersebut tidak hanya dilihat sebagai kata yang berdiri sendiri, tetapi sudah membentuk suatu makna baru atau satu kesatuan. Nah, dalam Arab Melayu, kata menjemuk juga memiliki aturan dalam penulisannya. Salah satunya yang akan saya bahas di sini ialah kata menjemuk yang kedua unsurnya berasal dari unsur serapan. Dalam penulisannya, kata menjemuk tersebut ditulis secara serangkai sebagai satu kata. Jika kelas ini, kita bisa melihat beberapa contoh. Yang pertama itu ada bila mana. Kata bila mana ini tidak dipisahkan tetapi digabung menjadi satu kata. Itu ada purbakala. Kata purbakala ini juga penulisannya digabung. Kemudian ada manakala yang juga ditulis serangkai. Nah, selanjutnya itu ada Sri Ratu. Beberapa contoh tadi itu ditulis sebagai satu kesatuan. Kalau kita perhatikan pada contoh yang sudah saya tuliskan tadi, bentuk penulisan Arab Melayunya mengikuti kata yang menjadi bentuk dasarnya. Jadi, kita tidak hanya perlu memahami dari kata menjemuk tersebut, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana kata tersebut dituliskan dalam Arab Melayu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini, kata menjemuk yang kedua unsurnya berasal dari unsur serapan ditulis serangkai sebagai satu kata, baik dalam bentuk tulisan Indonesianya maupun dalam tulisan Arab Melayu. Selanjutnya, masuk kepada kata-kata majemuk yang bukan termasuk ke dalam unsur serapan namun tetap ditulis terpisah. Mengapa tidak termasuk ke dalam unsur serapan? Karena pada dasarnya itu bukanlah kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, melainkan itu merupakan kata-kata asli dari bahasa Indonesia yang kemudian digabungkan dan membentuk satu makna tertentu, namun penulisannya tetap dipisah. Contohnya seperti penulisan kata rumah makan. Nah, rumah makan ini, kata rumah dan makan itu merupakan kata asli dari bahasa Indonesia yang ketika digabungkan maka memiliki makna khusus, yakni tempat untuk menyediakan makanan atau tempat orang-orang untuk datang membeli makan. Nah, contoh lainnya itu kata sapu dan juga tangan. Nah, kata sapu dan tangan ini bukan termasuk dalam kata serapan. Ketika digabungkan, maka memiliki satu makna khusus, yakni kain kecil yang digunakan untuk mengelap wajah atau mengelap bagian tangan. Selanjutnya itu ada kalimat dengan kata kepala dan batu. Nah, kata kepala dan batu ini merupakan kata asli dari bahasa Indonesia yang jika digabungkan itu bukan berarti kepala yang seperti yang terbuat dari batu, tetapi seseorang yang keras kepala dan sulit untuk menerima nasihat. Terakhir itu adalah kata rumah dan sakit. Nah, kata rumah dan sakit ini bukan termasuk ke dalam unsur serapan. Jika digabungkan, kata rumah sakit ini memiliki makna khusus, yakni tempat untuk mengobati dan merawat orang yang sedang sakit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata majemuk yang tidak termasuk unsur serapan itu bukan berarti bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, namun itu adalah kata-kata asli bahasa Indonesia yang maknanya atau katanya digabungkan menjadi satu, kemudian membentuk makna baru atau makna khusus, namun penulisannya tetap terpisah. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa fungsi dan juga tujuan dari kata majemuk. Nah, kita sudah tahu bahwa kata majemuk merupakan gabungan dua kata ataupun beberapa kata yang membentuk konteks atau makna yang baru. Kita juga sudah tahu bahwa asal kata majemuk itu ada dua. Yang pertama, kata majemuk yang berasal dari beberapa unsur serapan, kemudian kata majemuk yang tidak berasal dari unsur serapan. Nah, di sini kita akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya bahasa Indonesia ini merupakan atau diserap kosakata-kosakatanya dari berbagai bahasa di dunia. Nah, fungsi dari hal tersebut adalah tentu untuk memperkaya perbendaharaan kata kita ataupun kosakata, kemudian memberikan penamaan tertentu untuk kosakata baru serta menyesuaikan perkembangan ilmu, budaya, dan juga masyarakat. Inti dari kata majemuk ini adalah asal kata pembentuknya ya teman-teman, bukan bagaimana dia terdengar asing atau tidak, apakah dia merupakan penyerapan kata asing atau tidak. Seperti yang sudah dicontohkan oleh teman-teman saya tadi, bahwa kata majemuk yang merupakan unsur serapan itu memiliki gabungan
beberapa kosakata bahasa Indonesia dan juga kosakata dari bahasa lain. Kemudian, untuk kosakata yang tidak memiliki unsur serapan itu merupakan gabungan atau gabungan kata bahasa Indonesia saja. Nah, contohnya tadi untuk yang tidak serapan ini adalah rumah dan sakit. Bukan berarti ini merupakan dua kosakata yang berbeda, tetapi rumah sakit merupakan satu konteks sendiri yang berarti tempat pelayanan. Kemudian untuk kata majemuk yang menggunakan unsur serapan seperti tadi sudah dijelaskan juga ada purba dan kala. Ini bukan berarti kosakata bahasa Indonesia dan juga bahasa Sanskerta yang berdiri sendiri, tetapi jika dia menjadi kata majemuk purba kala artinya dapat berbeda, yaitu pada zaman dahulu atau pada suatu waktu. Yang berarti bahwa kata majemuk ini memiliki dua asal yang tentunya berguna untuk penamaan kosakata tertentu di dalam bahasa Indonesia yang juga merupakan bahasa Melayu. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih.